Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya atas umat yang terdahulu yang beriman pada Allah untuk berpuasa. Apa tujuannya? Yaitu supaya lebih dekat pada Allah, lebih takut pada Allah, atau yang disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sebagai bentuk takwa, kita semuanya sebagai makhluk yang juga untuk mengaplikasikan kehidupan kita di dunia ini, yaitu takwa kita itu tidak hanya cukup kita ini bertakwa kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Mungkin kita waktu berpuasa sudah melaksanakan zikir, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu. Itu adalah sebagai bentuk takwa kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai manusia itu ditambah dengan ketakwaannya, yaitu beribadah dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas ini penting. Terutama bagaimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa lebih sehat. Bagaimana kita bisa lebih kuat. Bagaimana bisa kita lebih kaya. Sehingga dalam kehidupan dunia ini terpenuhi. Tetapi penjabaran hablum minan nas ini adalah ketika kita berpuasa menjadi orang yang takwa. Harus betul-betul berbuat baik atau bermanfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita itu bersikap baik, taat dan patuh kepada orang tua kita. Bagaimana kita harus menyayangi, mencintai terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana kita harus menyayangi, mencintai dengan kakek nenek kita, keluarga kita, sehingga hidup kita bermanfaat. Bahkan dikatakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Itu adalah sebagai bentuk hablum minan nas. Dijelaskan lain bahwa hablum minan nas ini adalah bagaimana man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bagaimana kita ini percaya kepada hari akhir dan percaya kepada Allah, hendaklah dia beriman kepada Allah dan juga menghormati
mencintai dan memuliakan kepada para tetangga. Tapi tidak cukup dengan hanya cinta kita atau ibadah kita kepada Allah dan kepada sesama manusia atau dengan alam ini, tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Sehingga bagaimana kita menciptakan alam seisinya yang diciptakan oleh Allah kepada manusia dan memfungsikan kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di bumi, maka kita harus betul-betul harus mencintai, merawat, dan melestarikan kepada alam yang ada ini. Sehingga kata EBAD mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Orang-orang yang hanya takwa kepada Allah. Atau hablum minawanya bagus. Hablum minannasnya bagus. Tapi hablul lil alam. Hablul lil alam. Mencintai, tidak mencintai dengan alam. Atau tidak merawat, melestarikan, memudayakan alam dan lingkungan ini. Maka di situ akan terjadi kerusakan-kerusakan. Dan kerusakan ini bukan karena bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanggaan kita dengan dosa, dan kita selalu omong-omongkan kalau melakukan dosa, Allah ini akan murka dan alam akan murka dengan kita. Semoga puasa kita selalu mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah dan besok dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.